Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Muntasar Putra, NPM 1664056, mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil. Di sini saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Nilai Hasil Earned Value Analysis terhadap pengendalian biaya dan waktu pada proyek pembangunan Jembatan Alam Roh Kabupaten Banjar, dengan dosen pembimbing 1 saya Pak Adi Surya STMT dan dosen pembimbing 2 saya Bapak Fatur Rahman STMT. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasan. Beberapa pembahasan. Bab 1. Pendahuluan. Proyek konstruksi berkembang semakin besar dan rumit baik segi fisik maupun biaya. Pada praktiknya, suatu proyek mempunyai keterbatasan akan sumber daya, baik berupa manusia, material, biaya, ataupun alat. Hal ini membutuhkan suatu manajemen proyek, mulai dari fase awal proyek hingga fase penyelesaian proyek. Keterlambatan proyek bagi kontraktor akan mengalami kerugian waktu dan biaya, karena keuntungan yang diharapkan oleh kontraktor akan berkurang. Maka dari itu, pengendalian biaya dan waktu sangat membantu secara keseluruhan saat berjalannya suatu proyek. Menurut Sumardu DKK 2007, mengatakan selain penilaian dari segi kualitas, prestasi suatu proyek dapat pula dinilai dari segi biaya dan waktu. Konsep earned value merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengelolaan proyek yang mengintegrasikan biaya dan waktu. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah untuk yang pertama adalah bagaimana analisis kinerja waktu dan biaya pada proyek pembangunan Jembatan Alam Roh 17 Kabupaten Banjar. Yang kedua, berapakah perkiraan waktu penyelesaian proyek time estimate pada proyek pembangunan Jembatan Alam Roh 17 Kabupaten Banjar. Untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui kinerja waktu dan biaya pada proyek pembangunan Jembatan Alam Roh 17 Kabupaten Banjar. Yang kedua, mempunyai tujuan penelitian untuk mengetahui perkiraan waktu penyelesaian proyek time estimate pada proyek pembangunan Jembatan Alam Roh 17 Kabupaten Banjar. Untuk selanjutnya ada batasan masalah dan manfaat. Yang pertama, pengambilan data dilakukan pada proyek pembangunan Jembatan Alam Roh 17. Yang kedua, analisis proyek menggunakan konsep nilai hasil. Yang ketiga, analisis dititik beratkan pada hasil kinerja proyek dari segi waktu dan biaya, dan juga perkiraan waktu penyelesaian proyek. Untuk manfaatnya, yang pertama untuk mengetahui kinerja waktu dan biaya pada proyek pembangunan Jembatan Alam Roh 17 Kabupaten Banjar. Yang kedua, untuk mengetahui perkiraan waktu penyelesaian proyek time estimate pada proyek pembangunan Jembatan Alam Roh 17 Kabupaten Banjar. Untuk bahasan selanjutnya, Bab 2, Tinjauan Pustaka, Teori Konsep. Metode nilai hasil earned value adalah suatu metode pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadwal proyek secara terpadu. Metode ini memberikan informasi status kinerja proyek pada suatu periode laporan. Konsep nilai hasil merupakan bagian dari konsep analisis varians, di mana dalam analisis varians hanya menunjukkan perbedaan hasil kerja pada waktu pelaporan dibandingkan dengan anggaran atau jadwalnya. Konsep dasar nilai hasil dapat digunakan untuk menganalisis kinerja dan membuka perkiraan pencapaian sasaran. Indikator yang digunakan adalah biaya aktual, nilai hasil, jadwal anggaran, varians biaya, dan jadwal terpadu, indeks produktivitas dan kinerja, dan proyek pengeluaran biaya dan jangka waktu penyelesaian proyek. Untuk 10 jurnal penelitian sebelumnya bisa dilihat. Untuk selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan pada Jembatan Alam Roh 17, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bisa lihat gambar lokasi tersebut. Untuk selanjutnya, diagram alir penelitian.
matkul mengenai konsep Ernest Value, pengumpulan data primer, data sumber, data cukup ya atau tidak, analisis kinerja proyek dilihat dari waktu dan biaya, analisis perkiraan waktu penyelesaian proyek, time estimate, hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran, selesai. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis kinerja proyek dilihat dari waktu dan biaya pada proyek pembangunan Jembatan Alam Roh 17 Kabupaten Banjar. Jadi, kinerja proyek yang dilihat dari waktu dan biaya pada proyek pembangunan Jembatan Alam Roh 17 Kabupaten Banjar selama 3 bulan jika dilihat dari hasil Cost Performance Index atau disebut juga CPI dan Schedule Performance Index atau juga yang bisa disebut SPI mendapatkan hasil CPI sama dengan 0,80844 dan SPI sama dengan 2227,14 yang menunjukkan bahwa kinerja cukup baik. Hasil perkiraan waktu penyelesaian proyek time estimate pembangunan Jembatan Alam Roh 17 Kabupaten Banjar. Perkiraan waktu penyelesaian proyek time estimate adalah 9 bulan. Waktu ini lebih lama 2 bulan dari waktu rencana total penyelesaian proyek, yaitu 7 bulan. Untuk selanjutnya, bab 5 penutup. Kesimpulan, hasil analisa dengan metode Ernest Value Analysis pada pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan Alam Roh 17 Kabupaten Banjar pada bulan Juni sampai Agustus 2019 adalah: yang pertama, mengetahui kinerja proyek dilihat dari waktu dan biaya pada proyek pembangunan Jembatan Alam Roh 17 selama 3 bulan jika dilihat dari hasil CPI dan SPI pada bulan Agustus. CPI sama dengan 0,80.844 dan SPI 2227,14. Hasil yang didapat termasuk kinerja cukup baik. Yang kedua, hasil perkiraan waktu penyelesaian proyek adalah 9 bulan. Waktu ini lebih lama 2 bulan dari waktu rencana total penyelesaian proyek selama 7 bulan. Untuk selanjutnya, saran-saran dari penulis. Yang pertama, dari analisis kinerja proyek yang dilihat dari biaya dan waktu, disarankan kepada kontraktor untuk membuat alternatif agar lebih memperhitungkan segala kemungkinan dan risiko yang bisa terjadi sehingga tidak mengakibatkan kerugian biaya dan keterlambatan jadwal dalam pelaksanaan. Yang kedua, hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk disempurnakan. Yang ketiga, saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai kinerja proyek agar dapat mengambil studi kasus yang berbeda seperti gedung, jalan, dan lain-lain yang berhubungan dengan manajemen teknik sipil. Ini ada dokumentasi lapangan saat pengerjaan bulan Juni sampai bulan Agustus. Ucapan terima kasih yang tidak tara untuk kedua orang tua saya. Untuk Mama dan Bapak, terima kasih telah menjadi orang tua terhebat sejagat raya, yang selalu memberikan motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang, serta doa yang tentu takkan bisa saya balas, dan mereka jugalah mendidik saya harus menjadi pribadi yang sopan ke semua orang, dan saya sampai di titik ini karena perjuangan kedua orang tua saya. Dan saya sangat bangga bersyukur punya kedua orang tua yang hebat dalam segala hal. Semoga saya bisa membanggakan buat kedua orang tua saya, amin. Terima kasih juga kepada Bapak Adi Surya STMT selaku pembimbing 1 dan Bapak Fatur Rahman STMT selaku pembimbing 2 atas segala ilmu, motivasi, nasihat, dan bantuan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang mereka berikan bermanfaat bagi saya dan menjadi amal jariah untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dari tutur kata bahasa saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.